Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Anggun Fadila, NPM 2201060005 dari Prodi Tadris Matematika IAIN Metro. Di sini saya akan menjelaskan tentang maksimum dan minimum. Definisinya, F dalam kurung C adalah nilai maksimum F pada S jika Fc lebih dari sama dengan Fx untuk semua X di S. Definisi yang kedua, Fc adalah nilai minimum F pada S jika Fc kurang dari sama dengan Fx untuk semua X di S. Definisi yang ketiga, Fc adalah nilai ekstrim F pada S jika ia adalah nilai maksimum dan nilai minimum. Definisi yang keempat, fungsi yang diinginkan kita maksimumkan atau minimumkan adalah fungsi objektif. Pertanyaan, keberadaan. Apakah F mempunyai nilai maksimum atau minimum pada S? Jawabannya bergantung pertama-tama pada himpunan S tersebut. Tinjaulah Fx sama dengan 1 per X pada S sama dengan 0 atau tak hingga. Fungsi ini tidak mempunyai nilai maksimum ataupun minimum. Lihat di gambar 2. Ini gambar 2. Namun, fungsi yang sama pada S sama dengan 1,3 mempunyai nilai maksimum F dalam kurung 1 sama dengan 1 dan F dalam kurung 3 sama dengan 1 per 3 pada S dalam kurung 1, 3. F tidak mempunyai nilai maksimum dan nilai minimum. F dalam kurung 3 sama dengan 1 per 3. Jawaban juga tergantung pada jenis fungsi. Tinjau fungsi discontinue G. Lihat di gambar 3. Ini gambar 3. Yang didefinisikan oleh G dalam kurung X sama dengan X jika 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 2. X min 2 jika 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3. Pada S sama dengan dalam kurung 1, 3, G tidak mempunyai nilai maksimum cukup dekat dengan 2 tetapi tidak pernah mencapainya. Namun G mempunyai nilai minimum G dalam kurung 2 sama dengan 0. Teorema A. Teorema keberadaan max dan min. Jika F kontinu pada interval tertutup AB, maka F mencapai nilai maksimum dan nilai minimum. Nilai ekstrim. Di mana terjadinya nilai-nilai ekstrim, biasanya fungsi objek akan mempunyai suatu interval I sebagai daerah asalnya. Tetapi interval ini tidak boleh berupa sembarang dan sambilan tipe yang dibahas dalam subbab sebelumnya. Beberapa di antaranya mempunyai titik-titik ujungnya. Beberapa titik misalnya, I sama dengan AB memuat kedua titik ujungnya. AB hanya memuat titik ujung kiri, AB sama sekali tidak memuat titik ujung. Nilai-nilai ekstrim dari fungsi yang didefinisikan pada interval tertutup seringkali pada titik-titik ujung. Lihat di gambar 4. Teorema titik kritis. 3 jenis titik atau titik ujung, titik stasioner, dan titik singular merupakan titik kunci dari teori min max, sedangkan titik dalam daerah asal fungsi f yang termasuk dalam satu dari 3 tipe ini disebut titik kritis f. Teorema B. Teorema titik kritis. Misalkan f didefinisikan pada interval I yang memuat titik C. Jika f dalam kurung C adalah nilai ekstrim, maka C haruslah berupa titik kritis. Dengan kata lain, C adalah salah satu dari, yang pertama, titik ujung dari I. Yang kedua, titik stasioner dari F, yakni
titik di mana f aksen C sama dengan 0. Atau yang ketiga, titik singular dari f, yakni titik di mana f aksen C tidak ada. Apakah nilai ekstrim itu? Dari teorema A dan B, sekarang kita dapat menyatakan suatu prosedur yang sangat sederhana untuk menghitung nilai maksimum atau nilai minimum suatu fungsi kontinu f pada interval tertutup, yang I. Langkah 1. Carilah titik-titik kritis f pada 1. Langkah kedua, hitunglah f pada setiap titik kritis yang terbesar di antara nilai-nilai ini adalah nilai maksimum dan terkecil adalah nilai minimum. Contohnya, yang pertama, carilah nilai maksimum dan nilai minimum dari f(x) sama dengan min 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat pada min 1/2 dan 2. Penyelesaiannya, kita kenali dulu min 1/2, 0, 1, dan 2 sebagai titik kritis. Sekarang f dalam kurung min 1/2 sama dengan 1. F0 sama dengan 0. F1 sama dengan 1. F2 sama dengan min 4. Jadi nilai maksimumnya adalah 1. Atau dicapai di min 1/2 dan 1. Dan nilai minimumnya adalah min 4. Dicapai di 2. Grafik F diperlihatkan dalam gambar 7. Baik, sampai di sini saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.